past. You don't matter. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Babysitter Must Die. Film ini rilis pada tahun 2020. Sebelum mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Josie. Josie saat ini sedang menuju ke rumah keluarga Castillo. Josie ini seorang baby sister. Sedikit informasi, Josie ini juga seorang instruktur pramuka. Sesampainya di rumah Castillo, Josie pun menjaga anaknya Castillo yang bernama Sophie. Di rumah itu mereka berdua bermain peta umpet. Josie pun mulai mencari Sophie. Ternyata Sophie sembunyi di tempat terlarang. Setelah menemukan Sophie, mereka pun menunggu tukang pizza. Tak lama kemudian keluarga Castillo pun pulang ke rumahnya. Keluarga Castillo ini pulang karena pesta yang mereka jalani kurang meriah. Castillo ini memiliki istri yang bernama Jen dan kedua anaknya ini yang bernama Patch dan Sadie. Tak lama kemudian Josie dan Sophie melanjutkan permainan peta umpet. Dan saat ini yang menjaga adalah Sophie dan Josie yang bersembunyi. Tak lama kemudian datanglah 3 orang psikopat ke rumah Castillo. Castillo pun langsung dihajar oleh psikopat ini. Mengetahui hal itu, Patch pun langsung membantu ayahnya. Namun sayangnya Patch langsung ditembak oleh seorang psikopat. Run! Mereka pun mencoba untuk kabur. Namun usaha mereka gagal. Kemudian psikopat cewek ini menembak Sadie dan Patch. Not you. Sadie! You don't matter. Psikopat cewek ini pun langsung mengambil HP mereka semua. Dan ia menyuruh si pria besar ini menghancurkan HP-nya. Di saat Jen akan ditutupi mulutnya, Jen malah menggigit tangan si pria besar ini. Alhasil kepala Jen pun dihempaskan ke meja. Kemudian si pria besar ini membawa Castillo. Di sanalah Castillo melihat Josie yang masih sembunyi. Belum tahu apa motif 3 psikopat ini masuk ke rumah Castillo. Yang jelas Castillo ini sudah lama diincar oleh ketiga psikopat ini. Kemudian Castillo pun menawarkan sejumlah uang ke para psikopat ini. Namun sayangnya psikopat ini menolaknya. Psikopat ini hanya mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan. Dan Castillo ini akan dijadikan sarana mereka untuk mencapai tujuan psikopat ini. Setelah itu si pria besar ini mematahkan satu persatu jari Castillo. Lalu psikopat ini menanyakan sebuah kotak ke Castillo. Namun Castillo tak tahu soal kotak yang dimaksud psikopat ini. Sementara itu Josie secara perlahan-lahan berhasil keluar rumah. Namun Josie tak langsung kabur. Ia memanjat tiang listrik untuk masuk ke rumah Castillo lagi. Josie berencana akan menyelamatkan keluarga Castillo. Sedangkan si pria besar tadi mulai mencari kotak itu di kamar Castillo. Dengan usaha yang keras, akhirnya Josie berhasil masuk ke kamar Sophie. Dan Josie pun langsung mencari sebuah HP. Namun sayangnya HP yang ditemukan Josie tersebut lowbat. Josie yang mengetahui kedua psikopat ini akan datang, Josie pun langsung sembunyi di kamar mandi. Si pria besar ini pun melanjutkan pencarian kotak di kamar Sophie. Tiba-tiba saja si pria besar ini berhenti. Si pria besar ini berhenti karena tangannya kesakitan. Psikopat wanita ini pun mengingatkan ke pria besar ini akan tujuan mereka. Ternyata tujuan mereka ini adalah mencari kotak yang berisi 3 topeng. Dan mereka ini adalah penganut iblis. Sedangkan keluarga Castillo akan dijadikan tumbal. Jika misi mereka berhasil, maka mereka bertiga ini akan menjadi sangat kuat. Dan dengan kekuatan itu mereka akan menguasai dunia. Setelah itu si pria besar ini pun melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian datanglah si tukang pizza.
Dan yang membuka pintu itu adalah psikopat wanita. Tanpa berlama-lama, psikopat wanita ini pun menyuruh si tukang pizza untuk pergi. Akhirnya si tukang pizza ini pun pergi. Saat si tukang pizza ini di luar rumah, ia sempat memfoto rumah Castillo. Dan tanpa sengaja si tukang pizza ini memfoto Josie yang sedang meminta tolong. Tak lama kemudian psikopat wanita dan si pria besar ini mengusir si tukang pizza ini. Dan tukang pizza ini pun lari. Lalu si pria besar ini mengejar dan membunuh si tukang pizza. Setelah itu si pria besar ini mengambil HP si tukang pizza. Dan si pria besar ini melihat ada foto Josie berada di rumah Castillo. Setelah itu mereka pun langsung mencari Josie. Akhirnya Josie pun tertangkap. Dan di sanalah Josie mengakui bahwa dia hanyalah seorang baby sister. Awalnya si pria besar ini ingin membunuh Josie, namun psikopat wanita ini menghalanginya karena Josie akan dijadikan tumbal juga. Setelah itu mereka pun melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Tanpa diduga-duga ternyata Sadie masih hidup. Josie pun meminta tolong ke Sadie agar mengambilkan pisau yang terdapat di meja. Dengan sisa tenaga, Sadie pun mengambil pisau itu. Setelah itu, si pria besar ini akan membuang mobil si tukang pizza tadi. Sedangkan Josie melepaskan jaketnya dan memasangkannya ke jasad Sadie. Di saat psikopat ini menghampiri Josie, psikopat ini hanya menemui jasad Sadie. Dan psikopat ini pun langsung mencari Josie. Sementara itu Josie bersembunyi di kamar Sophie. Di saat Josie mendapat kesempatan untuk memukul psikopat ini, Josie malah tak melakukan itu. Psikopat ini pun menyarankan ke Josie agar untuk menyerah saja. Dengan begitu Josie tak akan terluka. Namun Josie tak melakukan itu. Josie memberanikan diri untuk melawan psikopat ini. Hingga pada akhirnya Josie berhasil membunuh psikopat ini dengan cara mendorong psikopat ini. Setelah itu Josie membuat sebuah perangkap. Sedangkan psikopat wanita ini bersiap-siap akan memulai ritual. Dan ia membius Castillo dan Jen. Setelah membuat perangkap, Josie pun ngecas HP-nya. Namun si pria besar ini kembali untuk mengambil kotak yang berisi topeng tadi. Di sana si pria besar itu melihat HP Josie. Dan ia pun langsung menghancurkan HP Josie. Lalu si pria besar ini mencoba mencari Josie. Josie pun langsung keluar dari persembunyiannya. Dan Josie pun langsung memukul si pria besar ini hingga pingsan. Tak lama kemudian si pria besar ini sadar. Dan ia pun langsung mengejar Josie. Josie pun langsung mengarahkan pria besar ini ke tempat jebakan yang ia buat. Alhasil pria besar ini pun terkena jebakan Josie. Karena jebakan itu, pandangan pria besar ini menjadi buram. Ia pun langsung menembak seorang wanita yang ia lihat. Ternyata wanita itu adalah temannya. Dan temannya ini pun langsung menembak si pria besar ini. Sebelum meninggal, pria besar ini mengatakan bahwa Josie masih hidup. Psikopat wanita ini pun langsung mencari Josie. Dan Josie pun berlari ke kamar Sophie. Kemudian psikopat wanita ini mengancam jika Josie tak menyerahkan diri, maka ia akan membunuh Sophie. Namun Josie tak sebodoh itu. Josie pun balik mengancam jika ia membunuh Sophie, maka Josie akan menghancurkan topeng yang ada di dalam kotak itu. Setelah itu Josie pun pergi ke sebuah ruangan. Dan psikopat wanita ini pun mencari Josie. Tiba-tiba saja Josie pun langsung memotong pembuluh arteri psikopat ini. Dan dalam 10 detik, psikopat ini pun tewas. Setelah itu Josie pun langsung menyelamatkan Sophie. Di akhir cerita kita akan diperlihatkan sekelompok pemuja iblis yang akan menyerang rumah Josie. Dan Josie pun bersiap juga untuk membunuh para pemuja iblis ini. Dan cerita pun selesai.
Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.